Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Kasmalwadi. Saya berasal dari Sumeneb. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Bapak Ibnu Ali. Filsafat Barat modern itu ditandai dengan fokus pada rasionalisme, empiris, dan individualisme, serta kritik terhadap otoritas tradisional yang salah satunya itu adalah agama. Yang kedua adalah filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan ini lebih berpusat pada teologi dan metafisika. Lanjut ke filsafat klasik. Filsafat klasik ini berfokus kepada etika, politik, dan ontologi berdasarkan filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Descartes mengkritik metafisika tradisional karena ia anggap tidak memiliki dasar yang pasti. Ia memperkenalkan metode keraguan radikal untuk menggunakan atau menemukan kebenaran yang tak terbataskan, yaitu adalah cogito ergo sum, yang dimana artinya itu adalah saya ada karena saya berpikir. Itulah ya Descartes menciptakan itu sebagai dasar filsafat baru. Positivisme menekankan pengamatan empiris dan metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan, mengabaikan spekulasi metafisik. Sedangkan dialektis melibatkan proses dialog atau kontradiksi antara tesis, antitesis, dan sintesis untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Jawaban soal nomor 4, sini saya akan menjelaskan tentang teori kebenaran, yaitu kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Yang pertama adalah korespondensi. Kebenaran ini ditentukan oleh kesesuaian antara pernyataan dengan fakta atau realitas. Sedangkan yang kedua adalah koherensi. Koherensi di sini adalah kebenaran ditentukan oleh konsistensi logis antara pernyataan-pernyataan dalam suatu sistem pengetahuan. Yang ketiga adalah pragmatisme, di mana kebenaran itu ditentukan oleh hasil praktis atau manfaat dari suatu gagasan dalam kehidupan nyata. Realisme menyatakan bahwa pengetahuan didasarkan pada realistis atau realitas objek yang ada di luar pikiran manusia. Sedangkan idealisme itu berpendapat bahwa pengetahuan bergantung pada ide atau persepsi subjektif manusia, bukan pada realitas eksternal. Yang pertama ada materialisme, di mana ia menyatakan bahwa realitas terdiri dari materi dan semua fenomena dapat dijelaskan melalui proses material. Sedangkan yang kedua di sini adalah idealisme. Idealisme di sini menganggap bahwa realitas pada dasarnya bersifat mental atau spiritual, bukan material. Dualisme ini menegaskan adanya dua substansi fundamental, yaitu materi dan jiwa. Yang terakhir adalah pluralisme, di mana di sini ia mengakui keberadaan banyak substansi atau prinsip dasar yang membentuk realitas. Di sini dijelaskan bahwa perbedaan realitas yang sejati. Yang pertama, materialisme.
materialisme adalah dunia material yang dapat diamati dan dapat diukur. Sedangkan idealisme berbanding terbalik dengan materialisme, di mana realitas sejatinya adalah ide atau kesadaran, karena dunia material hanya representasi dari pikiran. Empirisme menganggap indera sebagai sumber utama pengetahuan karena memberikan data langsung dari pengalaman. Akal hanya berfungsi untuk mengolah data indera, sehingga tidak dapat menghasilkan pengetahuan tanpa pengalaman. Empirisme juga menyebutkan bahwa akal itu tidak dianggap sebagai sumber utama, melainkan berperan sebagai alat yang memproses data dari pengalaman indrawi. Menurut para filsuf seperti John Locke dan David Hume, akal itu seperti kertas yang kosong, di mana kertas yang kosong itu diisi oleh pengalaman. Akal tidak memiliki gagasan, dan semuanya itu bergantung pada pengalaman untuk membangun pengetahuan. Dengan kata lain, akal itu tidak dapat menghasilkan pengetahuan tanpa masukan dari pengalaman. Tetapi ia juga penting dalam menyusun, mengorganisasi, dan menarik kesimpulan dari pengalaman tersebut. Kelemahan indera dalam memberi pengetahuan di sini ditulis, contohnya adalah indera itu mudah tertipu oleh ilusi atau kondisi lingkungan tertentu seperti cahaya, jarak, atau perspektif, di mana sebagai salah satu contoh, ketika kita melihat barang yang besar dari jauh bukan terlihat seperti kecil, itu yang dinamakan ilusi. Sedangkan kelemahan akal di sini adalah rentan terhadap bias logika, asumsi yang salah, dan kesalahan penalaran. Nilai subjektif yaitu nilai yang bergantung pada pandangan, perasaan, atau preferensi individu. Sedangkan nilai objektif, nilai yang dianggap universal dan berlaku tanpa tergantung pada pendapat atau pengalaman individu. Sekian dan berakhir sudah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Dani Gaswal Padi, mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi